Berikut daftar anggota kelompok kami. Profil PT Temin. Temin merupakan pusat produksi kendaraan Toyota di Indonesia. Didirikan pada tahun 2003 dan mengekspor ke lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Temin juga menerapkan prinsip Toyota Production System TPS dan sebagai bagian dari komitmen, Temin terus mendorong inisiatif ramah lingkungan dan dikenal aktif dalam kegiatan tanggung jawab sosial. Mengapa identifikasi keterampilan dan kompetensi penting? Karena untuk memastikan pelatihan yang diberikan sudah sesuai, membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya pelatihan secara efisien, mendorong peningkatan kinerja. Identifikasi dilakukan melalui penilaian kinerja performance appraisal, wawancara dengan manajer lini, benchmarking. Tantangan dalam proses identifikasinya antara lain, perkembangan teknologi yang cepat, perbedaan kebutuhan antar divisi, kurangnya data yang akurat. Untuk peran data dan teknologi Temin menggunakan HARIS dan hasil evaluasi pelatihan dan data ini membantu menyusun rencana pelatihan yang akurat dan relevan. Strategi teknis yang digunakan antara lain, On-the-Job Training OJT, pelatihan Lean Manufacturing, dan sertifikasi teknis dari Toyota Global Institute untuk pengembangan kepemimpinan melalui Talent Acceleration Program, coaching internal dari pimpinan dan senior, dan rotasi jabatan. Temin juga mengembangkan soft skills seperti komunikasi efektif, penyelesaian masalah, dan budaya kerja Kaizen, serta pembelajaran berbasis digital seperti e-learning, serta meningkatkan fleksibilitas waktu belajar dan kemandirian peserta. Cara Temin mengukur efektivitas pelatihan adalah menggunakan Kirkpatrick Model dengan 4 level evaluasi, antara lain, reaksi peserta terhadap pelatihan, pembelajaran yang diperoleh, perubahan perilaku kerja setelah pelatihan, dan hasil bisnis yang dihasilkan dari pelatihan tersebut. Untuk indikator keberhasilan pelatihannya yaitu peningkatan produktivitas karyawan, penurunan kesalahan produksi, dan retensi karyawan meningkat. Evaluasi akan dilakukan langsung setelah pelatihan post-training dan evaluasi lanjutan 3-6 bulan kemudian. Jika pelatihan dianggap tidak efektif, maka program direvisi berdasarkan feedback peserta atau diganti dengan metode baru yang lebih aplikatif dan interaktif. Pengembangan karyawan penting bagi organisasi karena kompetensi karyawan yang baik adalah kunci dalam mencapai tujuan strategis perusahaan, mendukung efisiensi, kualitas produk jasa, dan daya saing di pasar. Pengaruhnya terhadap keunggulan kompetitif antara lain, perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar, mampu mendorong inovasi produk dan layanan, dan siap menghadapi tantangan global. Hubungan langsung dengan transformasi digital antara lain, karyawan perlu dibekali keterampilan di bidang digitalisasi proses produksi, penggunaan AI dan big data, analisis data dan pemanfaatan sistem otomasi karena tanpa pengembangan ini, transformasi digital hanya akan menjadi wacana. Di samping itu dibutuhkan peran pimpinan dalam pengembangan SDM, seperti menjadi role model dalam pembelajaran, mendorong budaya belajar sepanjang hayat, serta memberikan dukungan moral dan struktural. Berikut kesimpulan observasi di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Pengembangan keterampilan bukan hanya tanggung jawab HR, tapi tanggung jawab seluruh organisasi. Dibutuhkan proses yang berkesinambungan antara identifikasi, pelatihan, evaluasi, dan perbaikan. Jika dikelola dengan baik, pengembangan SDM akan menjadi fondasi utama keberhasilan bisnis jangka panjang, serta menjadikan karyawan sebagai aset strategis, bukan sekadar tenaga kerja. Demikian presentasi hasil observasi kami. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Link hasil wawancara dengan narasumber telah kami upload di YouTube.